Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Yoel pasal yang kedua ayat 18 sampai yang ke-27. Judul renungan kita pada hari ini adalah Allah yang memulihkan. Setiap orang pasti pernah menyesal dalam hidupnya. Saya bertemu dengan seorang penjual nasi uduk yang dulunya adalah pembunuh. Tapi saat dia mau mencari Tuhan, maka Tuhan justru memulihkan keadaannya. Dia mengatakan meski dia menjalani kehidupan sederhana sebagai penjual nasi uduk, dia tetap merasakan damai sejahtera ketimbang dulunya jadi pembunuh dengan bayaran yang besar, tetapi hidup tidak berkenan di hati Tuhan. Rasanya beda, ujarnya. Penyesalan yang telah lalu akhirnya berganti dengan sukacita yang besar. Sekalipun umatnya banyak berlaku jahat kepada Tuhan, tetapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Jika bangsanya bertobat sungguh-sungguh, dia berjanji akan memberikan berkat yang berkelimpahan. Dijauhkan dari musuh, tinggal di tanah yang menghasilkan, tak pernah kekeringan. Apa yang dilakukan Tuhan itu tak lain agar umatnya semakin memuji Tuhan dan mengenal Tuhan secara pribadi, bahwa mereka adalah milik kepunyaannya yang sangat berharga. Mereka adalah milik Tuhan sendiri luar biasa. Siapa kita di masa lalu? Apakah kita pernah mendukakan hati Tuhan? Ingatlah, kita ini masih berharga di hadapannya selama kita memiliki kesadaran untuk bertobat dengan sungguh-sungguh. Tuhan akan menyediakan masa depan yang terbaik bagi kita, karena Dia sanggup memulihkan keadaan kita. Biarlah hati kita rela dibentuk Tuhan, karena tak mungkin karya Tuhan itu buruk dalam kehidupan anak-anaknya yang mau taat. Seburuk apapun masa lalu kita, Allah sanggup memulihkannya asal kita mau taat. Oke, sekarang kita lihat pembahasannya ya. Kasih Tuhan tidak selalu memberikan yang kita mau, tetapi kasih Tuhan selalu memberikan yang kita perlu. Kita membaca di Yoel pasal yang kedua ayat 18 sampai yang ke-27. Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan Dia belas kasihan kepada umatnya. Tuhan menjawab, katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirimkan kepadamu gandum, anggur, minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Yang datang dari utara itu akan kujauhkan daripadamu, dan akan kuusir ke suatu negeri kering dan tandus. Barisan mukanya ke laut timur, dan barisan belakangnya ke laut barat. Maka bau busuknya dan bau anyirnya akan naik, sebab dia telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut hai tanah, bersorak-soralah dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut hai binatang-binatang di padang, sebab tanah gembalaannya di padang gurun menghijau. Pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur memberikan kekayaannya. Hai Bani Sion, bersorak-sorailah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar akan kukirimkan ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Yahweh adalah Allahmu dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Saudara, apa ya sebenarnya yang dimaksud dengan tema tanahnya ini ya? Nah ini judul slide pertama seperti ini ya. Karena di ayat 18 itu ada kata-kata yang agak membingungkan ya. Jadi gini ya, Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya. Kok cemburu karena tanahnya ini maksudnya apa nih ya? Terus dikatakan ini, dan Dia belas kasihan kepada umatnya. Nah ini, mari kita berbicara satu-satu. Kita bicara masalah tanahnya itu terlebih dahulu ya. Tema tanah. Ya toh. Penting diketahui bahwa perbincangan mengenai tanah atau dalam bahasa Ibrania itu adalah eretz. Sebagai metafora ikatan perjanjian antara Yahweh dan Israel. Maksudnya gini ya. Tuhan itu akan menjanjikan tanah kepada bangsa Israel. Tanah yang dijanjikan itu adalah tanah Kanaan. Ya, jadi ada kaitannya kalau kita bicara tanah, maka dikaitkan dengan perjanjian antara Tuhan dan Israel.
tanah yang dimaksud di sini adalah tanah Kanaan atau yang dikenal sebagai Israel di zaman modern ini. Nah, selalu diingat serta diulang-ulang di sepanjang sejarah Israel sebagai umat Tuhan. Eksistensi atau keberadaan Israel itu selalu terjamin selama tanah perjanjian, Holy Land itu ya. Itu memberikan kehidupan kepada mereka. Kehilangan atas penguasaan atau produktivitas tanah adalah suatu ancaman besar terhadap perjalanan bangsa Israel dalam kedudukannya sebagai bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Sehubungan dengan hal itu, maka janji pemulihan kali ini dimulai dengan tema tanah. Allah akan memperbarui tanah yang akan kembali bersorak-sorai dan bersuka cita. Jadi maksudnya gini ya, kan Tuhan sudah janji kepada bangsa Israel akan memberikan tanah. Sudah diberikan tanah Kanaan. Nah permasalahannya bangsa Israel ini berubah setia. Nah ketika berubah setia, Tuhan memberikan hukuman. Itu nanti menjelaskan kata Tuhan menjadi cemburu. Ya seperti itu ya. Nah nanti kita menjelaskan ke arah sana. Nah dengan kondisi yang seperti itu, Tuhan ingin memulihkan daripada bangsa Israel yang dulunya berselingkuh secara rohani, ini akan menjadi dipulihkan lagi, kembali lagi mengikut dan mengasihi Tuhan atau Yehova. Kurang lebih seperti itu. Temanya besarnya seperti itu. Itu kaitannya tanah. Jadi kalau bicara masalah tanah, itu bicara tentang eksistensi atau keberadaan daripada bangsa Israel. Saudara kalau lihat gini ya, Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan dia belas kasihan kepada umatnya. Dikaitkan antara tanahnya sebagai objek di sini dan dikaitkan dengan kalimat yang kedua adalah umatnya yang mewakili atau menggambarkan sebagai tanahnya ini. Ya toh? Tanahnya yang menggambarkan daripada umatnya. Kebalik tadi ya. Oke, kita lanjut ya. Kita sekarang bahas kata cemburu. Jadi apa hubungannya tanah, cemburu, dan kasih? Ini kan ada cemburu, tanah, belas kasihan. Itu ya. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, Alkitab terjemahan itu menerjemahkan waikane atau memperhatikan. Kata cemburu ini seringkali digunakan dalam perjanjian lama sebagai metafora atau perbandingan antara hubungan Allah dengan bangsa Israel yang merupakan pasangan kekasih yang diikat oleh kasih. Jadi ada suatu hubungan antara Allah dan bangsa Israel. Dalam hubungan kasih yang kuat tersebut, maka sewajarnya lah akan menimbulkan kecemburuan apabila ada salah satu pihak itu menunjukkan perilaku yang tidak berkenan atau perilaku yang menyimpang. Menyimpang dari apa? Menyimpang dari adanya hubungan yang sudah terjalin. Jadi kita ulangi lagi ya. Tanah berhubungan dengan eksistensi bangsa Israel atau keberadaan bangsa Israel. Cemburu dan belas kasihan itu adalah ekspresi daripada kedua belah pihak antara Allah dan Israel. Ya toh? Karena orang yang memiliki relasi itu pasti akan ada ekspresi cemburu atau ekspresi menaruh belas kasihan. Nah, kalau kita bahas Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya, itu berarti Allah cemburu karena Israel yang digambarkan keberadaan sebagai tanahnya ini. Itu berubah setia kepada Tuhan. Ada hukuman berupa hukuman belalang. Nanti kita lihat ada ayat-ayat yang mengatakan belalang itu menyerbu dan menghabisi daripada hasil tanah daripada bangsa Israel. Tetapi sekalipun demikian, Allah tidak membinasakan bangsa Israel, tetapi Allah tetap mengasihi bangsa Israel. Buktinya, sampai hari ini, sampai Anda mendengar renungan pada hari ini, Anda tetap mendengar ada bangsa Israel, Bang, yang penduduknya mencapai 9 juta jiwa itu sampai sekarang ya. Masih ada. Belum lagi yang tersebar orang Yahudi yang ada di seluruh penjuru dunia. Oke, kita lanjutkan ayat 19. Tuhan menjawab katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirimkan kepadamu gandum, anggur dan minyak dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Jadi bangsa Israel ini memiliki kondisi yang sangat parah ketika ada serangan belalang. Nah, itulah sebabnya ayat 19 itu berisi pemulihan. Sesungguhnya aku akan memberikan kepadamu gandum, anggur, minyak. Loh, ini kan pemulihan. Sebelumnya ada serangan belalang, wah itu nggak bisa makan.
Sehingga kontranya daripada kondisi yang tidak menyenangkan itu adalah ayat 19, kamu akan kenyang memakannya. Memakan apa? Memakan gandum, memakan anggur, memakan minyak. Gitu ya. Saudara perhatikan Yoel 1 ayat 4 ya, supaya lebih jelasnya. Yang sedang kita bahas ini sekarang Yoel pasal 2 ayat 19. Nah, Yoel pasal 1 ayat 4 itu menjelaskan gini. Apa yang ditinggalkan oleh belalang pengerip telah dimakan oleh belalang pindahan. Dan apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Jadi hukuman Tuhan menerbitkan atau mendatangkan daripada belalang-belalang ini berlapis. Ibarat pengadilan itu, orang tuh kesalahannya tuh dikenakan pasal berlapis, gitu ya toh. Kalau nah ini nanti kena pasal ini kena pasal ini, kena pasal ini, pasal ini. Jadi artinya engkau tidak bisa lepas dari hukuman Tuhan yang begitu dahsyat. Ininya seperti itu. Nah, ayat 20. Ini berbicara tentang poin-poin di mana Tuhan itu menjaga bangsa Israel. Saudara perhatikan ayat 20 ya. Yang datang dari utara itu akan kujauhkan daripadamu dan akan kuusir ke suatu negeri yang kering dan tandus. Saudara, kalau kita lihat peta ya, bangsa Israel itu daerah utaranya itu Libanon, Syria. Kurang lebih seperti itu ya. Di sini dikatakan, Tuhan akan menghalau musuh-musuh yang memiliki potensi untuk menghancurkan bangsa Israel. Wah, ini luar biasa. Jadi penjagaan Tuhan atas bangsa Israel. Ini gak main-main. Saudara, kalau kita lanjutkan membacanya 20 ya. Barisan mukanya dibuang laut timur, barisan belakangnya dibuang ke laut barat. Wah, ini luar biasa ya. Jadi entah depan, entah belakang, seluruhnya bagi yang mau menyerang bangsa Israel akan habis lenyap. Dari sini, dari fakta ini, dari ayat ini, kita bisa mengambil kesimpulan apa? Kita bisa mengerti bagaimana Tuhan itu bekerja melindungi umatnya yang dikasihinya. Betul enggak? Tuhan itu mengasihi dan mencintai bangsa Israel. Dan ketika dia menjaganya juga tidak main-main. Nah, kalau kita sudah tahu fakta ayat 20 dan 21 ini, adakah kita sudah mengucap syukur atas perlindungan Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita? Berikutnya, berkat Tuhan atas pekerjaan umatnya. Jangan takut, hai binatang-binatang di padang, sebab tanah gembalaan di padang gurun menghijau, pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur memberikan kekayaannya. Jadi poin yang kedua, poin yang pertama tadi Tuhan menjaga dari serangan-serangan atau pihak-pihak musuh yang tidak suka akan keberadaan umatnya. Hal yang kedua, Tuhan itu menjaga keselamatan bangsa Israel dengan cara apa? Memberkati mata pencarian daripada umatnya. Saudara lihat ya, tanah gembalaan. Nah, ini kan kerjaannya orang pengembala ya. Menghasilkan buahnya, ya lebih tepat peternak mungkin ya. Pohon ara, pohon anggur memberikan kekayaannya. Jadi ini Tuhan memberkati daripada mata pencarian dari umat-umatnya. Seperti hasil yang tanah yang berbuah, binatang ternak yang mendapatkan makanan dengan layak, gitu ya. Tidak seperti sebelumnya di mana ladang yang kehijauan diserang oleh belalang. Jadi sebelumnya ketika mereka berubah setia kepada Tuhan, Tuhan tidak memberkati mata pencariannya mereka. Tapi setelah mereka kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati dengan cara apapun yang mereka kerjakan, itu akan dibuat berhasil. Ini berkat Tuhan atas pekerjaan umatnya. Itu ya. Ayat 23 ini poin yang ketiga ya. Tak bisa dikontrol tetapi perlu. Nah, ini gini ya. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan, sebab telah diberikan kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya. Dan diturunkan kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Kenapa kok perlu seperti dahulu? Karena sebelum daripada adanya serangan belalang ini, dulu Tuhan sudah memberkati. Tapi karena mereka berubah setia, maka Tuhan menahan daripada hujan ini. Nah, kalau kita lihat ya, poin yang ketiga nih, Tuhan juga mengontrol faktor eksternal yaitu hujan. Di mana hujan ini sangat-sangat diperlukan bagi orang yang kerja ya, di bidang apa? Bercocok tanam, supaya tanahnya subur sehingga menghasilkan tanaman yang bagus, panen pada musimnya. Tapi masalahnya hujan adalah sesuatu yang sangat penting untuk kesuburan tanah dan tidak bisa dikontrol oleh manusia.
penting, tapi nggak bisa dikontrol manusia. Penting, tapi itu sangat diperlukan untuk kesuksesan pekerjaan manusia. Ada banyak hal dalam kehidupan ini yang tidak bisa kita kontrol. Tapi justru orang yang tak bisa kita kontrol itu justru adalah yang paling penting. Saudara, kalau misalkan saudara berada dalam industri manufacturing atau pabrik, saudara bisa beli bahan baku ABC, bisa beli bahan packaging ABC, saudara juga bergantung pada pihak eksternal, pihak lain. Ada pabrik lain, ada pabrik packaging lain yang mensuplai Anda. Ada pabrik bahan baku lain yang mensuplai Anda. Saudara, Tuhan juga menjaga. Kalau misalkan Tuhan tidak menjaga, atau misalkan pabrik-pabrik itu misalkan omong kosong, ada satu yang single supplier, tiba-tiba pabriknya kebakaran, repot. Bukan hanya pabrik itu yang menerima kerugian yang besar, yaitu asetnya hilang. Bagi kita yang harusnya menerima supply daripada pabrik tersebut, kita tidak bisa bekerja juga, tidak bisa menghasilkan produk yang baik. Seperti itu ya. Ada banyak faktor eksternal yang penting perlu, tapi kita tidak bisa kontrol. Tapi justru dengan adanya campur tangan Tuhan, Tuhan kontrol. Ini poin yang ketiga. Ingat poin yang pertama ya. Diulang ya. Penjagaan Tuhan, poin yang pertama itu adalah apa? Ada pihak-pihak yang tidak senang sama kita, Tuhan bisa cegah. Ingat bangsa yang dari utara, diserakkan ke laut timur, diserakkan ke laut barat. Yang kedua, itu adalah Tuhan memberkati mata pencarian kita. Yang asalnya itu Tuhan tidak berkati, jadi berkati. Yang ketiga adalah Tuhan juga memberikan kontrol terhadap faktor-faktor eksternal yang tidak bisa kita kontrol. Tapi itu perlu untuk kita berhubungan dengan mata pencarian tadi yang kedua. Tapi Tuhan kontrol. Tidak bisa dikontrol manusia, tapi Tuhan kontrol. Luar biasa ya. Oke, mari kita pelajari poin yang berikutnya. Ada reward dan punishment. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, belalang pengerip. Tentaraku yang besar akan kukirimkan ke antara kamu. Nah, artinya Tuhan ada perlindungan daripada Tuhan. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan sangat ajaib. Umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Saudara, ini ada sistem reward and punishment. Ketika bangsa Israel berubah setia, punishment. Ketika mereka kembali kepada Tuhan, ada reward. Kasih Tuhan itu bukan selalu memberikan yang sesuai dengan kita mau. Kalau kita sih maunya yang enak-enak doang. Kita tidak pernah mau hidup susah. Itu wajar. Semua manusia normal pasti akan mengamininya. Tetapi ada hal-hal tertentu dalam kehidupan kita. Itu yang terkadang mengganggu kenyamanan kita. Dan kalau misalkan hal-hal yang mengganggu dalam kenyamanan kita itu, Tuhan rasa itu perlu untuk mengembangkan kita, maka Tuhan akan lakukan itu. Sehingga kasih Tuhan itu akan memberikan yang kita perlu. Bukan selalu memberikan yang kita mau. Kita sih maunya enak-enak toh. Betul ya? Berikutnya gini. Saat kita berada dalam perselingkuhan rohani, maka Tuhan merasa perlu untuk memberikan kepada kita, dalam tanda kutip, sekumpulan belalang yang menghabisi daripada hasil tanah yang dengan susah payah dikerjakan oleh bangsa Israel. Saudara, jeripayahmu semuanya akan sia-sia jikalau hidupmu tetap menjauh daripada Tuhan. Tidak ada gunanya semua kesuksesan, semua keberhasilanmu di mata Tuhan jikalau hatimu tidak terpaut kepadanya. Tapi Tuhan juga bisa menyediakan hana masa, dalam tanda kutip, makan sepuasnya ini ya, bagi umatnya sebagai wujud daripada kasih Tuhan kepada umatnya. Saudara perhatikan ayat 26. Maka kamu akan makan banyak-banyak, kayak ini hana masa tuh ya. Makan banyak-banyak menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan. Dari yang hasil buminya disikat belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, belalang pengerip. 4 jenis belalang dimakan habis. Yang aslinya tidak bisa menikmati hasil bumi. Sekarang Tuhan balikkan kondisinya 180 derajat. Sehingga mereka bisa makan sebanyak-banyaknya dan menjadi kenyang. Ini adalah reward, ada punishment. Oke, kembangkan menjadi umat Yehova. Ayat 27. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Yehova adalah Elohimmu, adalah Allahmu, tidak ada yang lain.
Tuhan tidak ingin diduakan. Sebagai orang yang memiliki relasi, kita sangat mengerti hal itu. Mana ada pasangan di dunia ini yang normal loh ya, itu mau diduakan. Tidak ada. Tuhan juga tidak mau diduakan. Itu sebabnya di ayat yang 18 yang pertama kita baca tadi ya, itu dikatakan Tuhan itu cemburu. Kenapa Tuhan cemburu kepada tanahnya? Karena tanahnya dalam hal ini bangsa Israel telah menduakan hati Tuhan. Itu adalah hal-hal yang sangat-sangat memalukan. Ya, mendapatkan apa yang kita perlu dari Yehova adalah hal yang paling berharga dalam kehidupan kita. Dia bukanlah Allah yang kejam, yang selalu menghukum. Tetapi dia juga bukanlah Allah yang selalu memanjakan daripada keinginan para pengikutnya. Dia adalah Allah yang selalu memberikan yang kita perlu, bukan memberikan yang kita mau. Tuhan Yesus memberkati.